Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budian untuk kesempatan hari ini. Kita nanti akan belajar bersama tentang pengaruh revolusi bumi. Seperti kita ketahui bahwa revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari melalui satu lintasan yang disebut sebagai orbit. Orbit bumi dalam mengelilingi matahari berbentuk elips. Gerak revolusi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa. Yang pertama adalah terjadinya perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Bagaimana belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mengalami perubahan musim akan kita jelaskan atau kita pelajari di kesempatan kali ini. Di belahan bumi selatan maupun belahan bumi utara, sebagai akibat dari revolusi bumi mengalami perubahan 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim. Untuk menjelaskan bagaimana perubahan musim itu terjadi di belahan bumi utara maupun selatan, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah posisi bumi pada tanggal 22 Desember. Saat tanggal 22 Desember, maka belahan bumi utara, kalian lihat ini gelap. Artinya apa? Belahan bumi utara tidak mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan belahan bumi selatan banyak mendapatkan cahaya matahari. Untuk itu, maka belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember akan mengalami musim dingin. Karena apa? Karena tidak mendapatkan cahaya matahari wilayahnya. Sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Kemudian dengan pergeseran posisi bumi akan mempengaruhi juga intensitas atau banyaknya sinar matahari yang diterima di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Pada tanggal 21 Maret, kalian lihat belahan bumi utara mulai mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan belahan bumi selatan mulai condong menjauhi matahari. Karena itu, belahan bumi utara sedikit-sedikit atau perlahan-lahan bisa melihat cahaya matahari. Nah, saat itu belahan bumi utara mengalami musim semi. Kemudian belahan bumi selatan karena intensitas atau jumlah sinar matahari yang diterima berkurang, maka terjadi perubahan musim menjadi musim gugur. Kemudian pada tanggal 21 Juni, pada posisi ini belahan bumi utara semakin banyak mendapatkan cahaya matahari. Sebaliknya, belahan bumi selatan semakin tidak mendapatkan cahaya matahari. Sehingga belahan bumi utara pada tanggal 21 Juni mulai memasuki musim panas. Sebaliknya, belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni mulai memasuki musim dingin. Kemudian, seiring dengan perpindahan atau pergeseran posisi bumi, pada tanggal 23 September, belahan bumi utara mulai condong menjauhi matahari, sehingga intensitas cahaya matahari yang diterima semakin berkurang. Sebaliknya, belahan bumi selatan semakin condong ke arah matahari, sehingga perlahan-lahan mendapatkan cahaya matahari. Sehingga tanggal 23 September, belahan bumi utara akan memasuki musim gugur. Sedangkan belahan bumi selatan akan memasuki musim semi. Demikian seterusnya, seiring dengan pergeseran posisi bumi karena revolusinya, maka di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan selalu terjadi perubahan musim. Dari musim dingin menjadi musim semi, kemudian dari musim semi menjadi musim panas, dari musim panas menjadi musim gugur. Demikian juga dengan belahan bumi selatan. Dari musim panas menjadi musim gugur, kemudian dari musim gugur menjadi musim dingin, dari musim dingin menjadi musim. Itu tadi tentang perubahan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kalau kalian lihat, ini adalah garis khatulistiwa, daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa hampir sepanjang tahun itu mendapatkan cahaya matahari
terus-menerus, sehingga wilayah di belahan bumi, tepatnya di Khatulistiwa, itu tidak mengalami perubahan 4 musim seperti halnya belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Karena sepanjang tahun selalu mendapatkan cahaya matahari. Lanjut untuk pengaruh revolusi bumi berikutnya, yaitu terjadinya perbedaan lamanya waktu malam dan siang. Ini sangat bisa terlihat atau nampak terutama di wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang mengalami perubahan 4 musim, khususnya saat musim panas dan musim dingin. Saat musim dingin, maka suatu wilayah akan mengalami malam yang sangat panjang dibandingkan siangnya. Bahkan hampir-hampir saat musim dingin, penduduk di daerah tersebut tidak dapat melihat cahaya matahari. Baliknya, pada musim panas, suatu wilayah itu akan mengalami siang yang sangat panjang dibandingkan malamnya. Nah, itu semua terjadi akibat adanya revolusi bumi. Akibat revolusi bumi berikutnya adalah perubahan kedudukan matahari atau gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari bisa dijelaskan sebagai berikut. Ini adalah garis balik utara atau di sini daerah belahan bumi utara. Sedangkan ini adalah daerah Khatulistiwa, yang ini adalah daerah garis balik selatan atau di sini adalah wilayah belahan bumi selatan. Pada tanggal 21 Maret seolah-olah posisi matahari itu ada di Khatulistiwa. Nah, sehingga manusia yang ada di bumi melihat matahari terbit tepat dari timur. Kemudian tanggal 21 Juni seolah-olah posisi matahari ada di utara, belahan bumi utara. Saat itu kita melihat matahari seolah-olah terbit dari timur condong ke utara. Kemudian pada tanggal 23 September, saat itu posisi matahari tepat di Khatulistiwa, sehingga manusia di bumi melihat matahari seolah-olah terbit tepat di timur. Kemudian saat 22 Desember, matahari berada di belahan bumi selatan. Saat itu manusia di bumi melihat seolah-olah matahari berada di selatan, condong di selatan, terbit dari timur, condong ke selatan. Kemudian pada tanggal 21 Maret, posisi matahari kembali lagi ke Khatulistiwa. Nah, saat itu kita akan melihat bahwa matahari tepat terbit dari timur. Nah, ini perubahan posisi atau kedudukan matahari yang seolah-olah ada di Khatulistiwa, kemudian seolah-olah suatu saat condong ke belahan bumi utara, kemudian suatu waktu tertentu juga condong ke belahan bumi selatan, itu semua terjadi karena revolusi bumi. Sebenarnya matahari tidak bergerak, tapi yang bergerak adalah buminya. Pergerakan dari matahari itu dinamakan sebagai gerak semu tahunan matahari. Nah, saat matahari ada di Khatulistiwa, maka belahan bumi utara itu akan mengalami musim semi, atau lebih mudahnya kita mengawali dari belahan bumi utara terlebih dahulu. Ketika ketika matahari ada di garis balik utara atau berada di belahan bumi utara, maka belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Kemudian perlahan-lahan matahari akan bergeser menuju ke Khatulistiwa. Nah, saat itu belahan bumi utara terjadi perubahan musim yang semula pada tanggal 21 Juni itu mengalami musim panas, maka ketika matahari berada di Khatulistiwa atau pada tanggal 23 September, belahan bumi utara akan mengalami musim gugur. Kemudian perlahan-lahan matahari bergeser ke arah garis balik selatan atau belahan bumi selatan. Maka saat itu
belahan bumi utara akan berubah musim menjadi musim dingin. Kemudian posisi matahari akan bergeser lagi tepat tanggal 21 Maret ketika posisi matahari ada di Khatulistiwa, maka belahan bumi utara akan mengalami musim semi. Kita lihat untuk pembagian musim di belahan bumi utara dan selatan. Ini 22 Desember sampai dengan 21 Maret belahan bumi utara musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan musim panas. Sedangkan 22 Maret sampai dengan 21 Juni, belahan bumi utara musim semi, belahan bumi selatan musim gugur. Kemudian tanggal 22 Juni sampai dengan 22 September, belahan bumi utara musim panas, belahan bumi selatan musim dingin. 23 September sampai dengan 21 Desember, belahan bumi utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi. Jadi berkebalikan, ketika belahan bumi utara musim dingin, maka belahan bumi selatan musim panas. Ketika belahan bumi utara musim semi, maka belahan bumi selatan musim gugur. Ketika belahan bumi utara musim panas, maka belahan bumi selatan musim dingin. Ketika belahan bumi utara musim gugur, maka belahan bumi utara musim semi. Jadi berkebalikan musimnya. Pengaruh revolusi berikutnya adalah adanya sistem penanggalan atau kalender Masehi atau Syamsiah. Tahun Masehi atau kalender Masehi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali revolusi, bumi memerlukan waktu 365 seperempat hari. Sehingga 1 tahun Masehi sebenarnya adalah 365 seperempat hari. Tetapi untuk mempermudah perhitungan, 1 tahun Masehi ditetapkan 365 hari. Lah, sisanya kemana? Sisa seperempat hari dikumpulkan selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun, sisa seperempat hari itu menjadi 1 hari. 1 hari itu akan ditambahkan di bulan Februari. Selanjutnya, setiap 4 tahun sekali, 1 tahun Masehi memiliki umur 366 hari. Penjelasan dari Budian. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas ini. Kerjakan tugas ini di homework atau formatif. Kemudian kirimkan hasil pekerjaannya ke WA Budian atau bisa dikumpulkan di sekolah. Demikian yang bisa Budian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.